Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Segenap majelis GKJTU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pengatua Dwi Rianto dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Adapun warta jemaat Minggu 19 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, ibadah Minggu Perayaan Pentakosta atau masa raya panen unduh-unduh GKJTU Jemaat Indosari akan dilaksanakan hari Minggu 26 Juni 2022 jam 9 pagi bertempat di Gedung Gereja GKJTU Jemaat Indosari. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan dalam ibadah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga jemaat memakai baju adat, baju daerah, atau dress code lain yang menggambarkan nuansa kebudayaan Indonesia, misalnya batik atau lurik. Yang kedua, warga jemaat yang akan membawa atau mempersembahkan hasil bumi, makanan maupun yang lainnya harap memberitahukan kepada majelis jemaat supaya dapat dicatat oleh majelis terkait apa yang dibawa dan untuk harga lelangnya. Yang ketiga, prosesi arak-arakan akan dimulai dengan start dari rumah Diaken Sri Rezeki dan finish di gedung gereja. Bagi warga jemaat yang berkenan ikut arak-arakan bisa datang maksimal pukul 8.30 pagi di rumah Ibu Diaken Sri Rezeki. Dan bagi yang ingin langsung menunggu di gereja dapat duduk di bangku jemaat seperti biasa dan menyambut arak-arakan dari gedung gereja. Yang keempat, dalam ibadah ini akan ada perayaan perjamuan makan bersama serta lelang hasil bumi yang dilaksanakan setelah ibadah selesai. Harap jemaat tetap tinggal di gereja dan tidak langsung pulang. Yang kelima, untuk amplop persembahan unduh-unduh bisa dikumpulkan pada saat persembahan unduh-unduh. Bagi warga jemaat yang belum mendapat amplop ini bisa mengambil di meja amplop. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat mengikuti ibadah unduh-unduh Gusti berkahi. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, marilah kita masuk dalam saat teduh. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami semua. Kami dapat berkumpul di rumah ibadah ini dalam keadaan sehat dan baik. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah hari ini, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua masing-masing, sehingga kami dapat beribadah dengan khusyuk, sehingga apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan bagi Engkau. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi Bapak Pengatua Dwi Rianto yang akan memimpin ibadah hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Kami juga mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi Bapak Ibu Majelis, tim musik, songwriter, dan multimedia, kami semua yang bekerja saat ini, kiranya kami dapat bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan hari ini, ibadah kami hari ini, dapat berkenan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat rohani bagi kami semua masing-masing.
Jalannya ibadah hari ini Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, dan doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 17 bait 1 sampai dengan 2, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Ibu silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bergembira pada hari ini. Mari kita bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan yang telah kita jalani pada minggu-minggu ini. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Masyurkanlah namanya yang kudus, sebab kasih setianya tetap dan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Mari kita memasuki ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua. Masuk dalam
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan manusiawi, tentu di setiap hari, sepanjang hari kita pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita berdoa, meminta ampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon ampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali Tuhan kami lalai sebagai manusia biasa, sehingga kami jauh daripadamu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Di dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13 mengingatkan kita dalam berita anugerah yang demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak menyesal karena hukumannya. Berita anugerah dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Firman Allah juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12,
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jumat 282 bait yang pertama. Lukas 8 ayat 26 sampai yang 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita memahami setiap sabda firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami jemaat di gereja ini Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat kepada kami supaya firman yang akan kami baca ini menjadi pedoman langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Keluarlah orang-orang itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali berdoa. Di dalam doa syafaat kita doakan orang-orang yang kita sayangi, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak sekali hal yang ingin kami aturkan pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah gereja ini, berkatilah setiap kegiatan dan ibadah yang kami laksanakan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah perempuan jemaat, serta setiap ibadah yang menjadi program-program kami. Kiranya melalui ibadah kami ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, semakin
semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di gereja ini. Berikanlah setiap pekerjaan kepada kami, setiap pendidikan yang sedang kami tempuh. Berikanlah pertolongan saat kami membutuhkan pertolongan, agar melalui semua itu Tuhan, nama-Mu semakin kami permuliakan. Tidak lupa Tuhan, kami memohon kepada Engkau untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai yang tingkat bawah. Kiranya melalui mereka semua dapat menjadikan negeri kami ini negeri yang berdaulat, adil, dan makmur. Bantulah kami untuk menghindarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bermaksud buruk kepada kami, masyarakat Indonesia. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang ingin kami haturkan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menolong kami. Kami berseru hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita dilandasi pada firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan seterusnya sampai kata persembahan selesai diikrarkan. Jangan
silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada. Amin, luar biasa, terima kasih. Nas kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 20 dan ayat 39. Lukas 8 ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu ketiga setelah Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus di antara murid-murid Tuhan Yesus. Di minggu yang sudah lalu sudah diceritakan ya, kuasa Tuhan itu turun atas murid-muridnya untuk berbagai bangsa. Dari situlah Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk disebar ke seluruh dunia, memberitakan firman Tuhan dan kebenaran surga. Nah, pada minggu ketiga ini setelah Pentakosta, kita diberikan bacaan tentang pemahaman akan setan yang disebut dengan legion. Bukan Mas Dion ya Bapak Ibu. Legion. Sangat penting bagi kita mengetahui siapa itu setan, sekaligus iblis. Sebab mereka adalah musuh utama orang yang percaya kepada Kristus. Meskipun mereka tidak terlihat secara kasat mata, mereka memiliki kepribadian dan kuasa yang dapat mengalahkan manusia. Pada perikop ini menceritakan bahwa Yesus pada saat itu tiba di daerah Gerasa. Wilayah Gerasa ini adalah wilayah di luar Israel yang menjadi salah satu dari 10 kota Yunani yang pada saat itu disebut Dekapolis, yang didirikan oleh Kaisar Alexander Agung serta para penerusnya. Nah, pada waktu Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah Gerasa tersebut, Yesus ditemui oleh seseorang pemuda yang pada waktu itu dirasuki oleh ribuan setan, ribuan roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya, yang bisa disebut kerasukan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari namanya legion adalah sekelompok pasukan Romawi yang berjumlah 6.000 orang. Jadi bisa dibayangkan apabila kita kerasukan satu roh jahat aja, bagaimana rasanya ya. Apalagi ini 6.000 roh jahat. Pasti sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita tidak bisa menguasai itu semua. Satu roh jahat aja susah untuk dikendalikan, apalagi 6.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan Yesus yang mengetahui kondisi pemuda itu lalu mengusir setan-setan yang merasuki orang itu. Tetapi sebelumnya setan-setan itu meminta izin kepada Yesus agar mereka diperbolehkan masuk ke dalam kawanan babi, yang pada waktu itu babi itu sedang makan di daerah sekitar situ. Nah, Tuhan mengizinkannya, Yesus mengizinkannya, karena Tuhan itu tahu bahwa orang itu sebenarnya adalah orang biasa, tetapi karena ada sesuatu hal yang disukai oleh roh jahat itu, makanya banyak sekali yang berjumlah 6.000 roh jahat ini masuk ke dalam pemuda itu. Nah, dan ketika Tuhan Yesus mengusir mereka, Yesus mengizinkannya untuk masuk ke dalam babi-babi itu, kawanan babi. Nah, mengetahui hal itu, peternak babi
yang pada waktu itu ada di rumah semuanya pada keluar mengetahui hal itu, mengetahui babi-babi itu lari terjun ke dalam jurang mati. Nah, para peternak itu menjadi jengkel, menjadi benci kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih harus babi-babi saya? Kenapa enggak orang lain aja gitu? Nah, dari kisah tersebut kita memperoleh pemahaman dan pengajaran. Di antara lain, yang pertama, setan dan legion itu adalah roh jahat. Itu ada di ayat 26 sampai yang ke-30. Setan dalam kamus Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan sebagai kuasa jahat yang dapat merasuki orang sehingga orang itu menjadi sakit. Setan-setan adalah roh jahat yang menguasai, memasuki, mempengaruhi seseorang sehingga ia melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, ada perbedaan antara setan dan iblis. Kalau tadi setan adalah roh jahat yang menguasai, nah iblis adalah kepala setan yang melawan Allah serta rencana keselamatan Allah untuk manusia. Jadi ada perbedaannya ya Bapak Ibu antara setan dan juga iblis. Setan itu ada di bawah, iblis ada di atasnya. Itu. Dalam kisah ini, setan memperkenalkan diri sebagai legion yang dalam bahasa Romawi memiliki arti ribuan pasukan. Memang pada dasarnya setan itu merupakan laskar malaikat yang jatuh dari surga dan tidak taat pada Allah, yang memiliki niat menguasai manusia agar tunduk kepadanya. Jadi sebenarnya setan dan iblis itu sebenarnya juga malaikat. Tapi malaikat, ternyata saya juga baru tahu, malaikat itu juga ada yang baik dan yang jahat. Nah, setan yang baik ada di surga, malaikat yang baik ada di surga, malaikat yang jahat ada di bumi. Nah, setan-setan yang tergabung dengan iblis untuk menipu dan menyesatkan manusia adalah roh yang memiliki akal dan kepribadian. Mereka memiliki kuasa yang kuat untuk menghancurkan manusia. Dalam bacaan ini digambarkan bagaimana orang itu telah diikat oleh rantai dan dibelenggu, namun mereka mampu melepaskannya. Jadi kuasa iblis itu sangat kuat ya. Terbukti dari pemuda yang tadi sudah dibelenggu dengan rantai bisa dengan mudah dilepaskannya. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali memperlihatkan manusia yang menderita karena pengaruh iblis. Ada berbagai wujud ekspresi yang dibelenggu oleh setan. Kita bisa melihat hal itu pada acara-acara di televisi yang menyiarkan acara-acara gaib ya Bapak Ibu. Di televisi ada, di media sosial ada, di media massa juga ada. Tetapi umumnya setan-setan itu tinggal di dalam orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka kadang berbicara dengan suara orang lain, bertingkah laku aneh, dan ada yang sakit tanpa kejelasan medis. Semua itu terjadi karena ada setan atau roh jahat yang tinggal di dalam diri mereka. Nah, oleh karena itu penting bagi kita menyadari bahwa kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan roh dan kuasa kejahatan. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua adalah mengalahkan dan membelenggu setan. Di ayat yang ke-31 dan sampai yang ke-34 ada beberapa contoh Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana setan menggoda manusia. Tetapi kita tidak tahu bagaimana persisnya seseorang itu kerasukan setan. Kerasukan setan berarti roh manusia itu telah dikuasai sepenuhnya oleh roh kejahatan. Iblis yang sebagai ketua para setan ingin menguasai pikiran dan tindakan manusia sehingga efektif untuk menghancurkan rencana Allah,
bagi keselamatan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam alam semesta ini hanya ada 3 roh. Hanya ada 3 roh. Roh manusia, roh jahat, dan juga Roh Kudus. Jadi di dalam bumi yang kita tempati ini ada 3 roh menurut Alkitab ya Bapak Ibu. Yang pertama roh manusia, roh kejahatan yaitu iblis dan setan. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus memiliki kelemahan. Saya ulangi, roh manusia memiliki kelemahan. Sebab manusia memiliki daging dan egoisme berkehendak. Meski roh manusia itu kuat, tetapi daging itu lemah. Dan itu yang membuat iblis senang kepada manusia. Satu-satunya cara untuk mengalahkan roh jahat hanyalah meminta pertolongan Roh Kudus yang tentu saja sangat kuat. Sebab itu Allah mengutus Yesus untuk datang menyelamatkan manusia agar tidak dikuasai oleh roh-roh jahat dengan cara mengalahkan dan membelenggu kekuatan iblis. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ketika setan-setan itu bertemu dengan Yesus, mereka sangat ketakutan, memohon agar tidak langsung dikirim ke neraka untuk disiksa. Perlu diketahui bahwa neraka adalah tempat siksaan yang telah dipersiapkan Tuhan Yesus bagi iblis dan setan-setan. Oleh karena itu, setan sangat takut dan tunduk pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Namun, karena belas kasihan Yesus kepada orang yang dirasuki legion itu, membuat ia memerintahkan setan-setan itu keluar dari orang itu dan memindahkannya kepada kawanan babi. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Gerasa ini adalah wilayah yang banyak dihuni oleh orang bukan Yahudi. Oleh karena itu banyak peternakan babi di sana. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga adalah lebih berharga mana, jiwa atau harta. Melihat kejadian itu, penduduk Gerasa lantas keluar dari rumahnya dan melihat apa sih yang terjadi, kok ada ribut-ribut di luar. Kemudian mereka sangat ketakutan. Bagaimana mungkin orang yang sudah lama kerasukan setan bisa waras, bisa sembuh dan tidak bugil lagi, tidak tinggal dalam kekuburan lagi, tetapi dia sudah mengikut dengan Tuhan. Melihat babi-babi mereka harus jatuh ke dalam jurang, penduduk Gerasa sangat benci kepada Tuhan. Di satu sisi mungkin mereka senang orang itu sembuh, tetapi di sisi lain mereka kehilangan ternak sebagai barang mahal yang pada waktu itu, sehingga mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Seringkali Alkitab menceritakan bahwa peristiwa atau kejadian yang kita alami ada kalanya dimaksudkan untuk menyadarkan orang lain. Di dalam kisah ini, dalam bacaan kita hari ini, Yesus melakukan penyembuhan kepada orang yang kerasukan setan, sekaligus untuk menguji para penduduk ini dalam imannya kepada Tuhan. Ternyata mereka tidak suka melihat Yesus karena dianggap tidak memperdulikan mereka dan babi-babi mereka. Sukacita akan kesembuhan orang itu seketika hilang, berganti dengan rasa benci yang sangat amat, karena mereka lebih memikirkan harta benda mereka yang hilang. Hitung-hitungan ekonomi seperti itu jelas tidak berkenan bagi Tuhan. Yesus memiliki belas kasihan dan tidak akan membiarkan umatnya dalam kondisi kesusahan. Bagi Yesus, satu jiwa itu lebih berharga daripada harta benda. Pengajaran yang terakhir, yang keempat,
kita dapat menceritakan kekalahan setan. Diambil dari ayat 38 dan sampai yang ke-39. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk membuktikan bahwa iblis dapat dikalahkan dan ia siap menuntun orang yang percaya kepadanya kembali kepada kebenaran surga. Dalam mukjizat yang diperlihatkan, seringkali Yesus langsung menyerang kuasa iblis. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bagaimana kerajaan Allah dan kuasa Allah jauh lebih dahsyat daripada kekuatan roh jahat. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa kerajaan itu ada, bahwa kerajaan surga itu ada. Dengan mengetahui hal itu, maka manusia tidak lagi tunduk pada kuasa roh jahat, melainkan mempercayai kuasa kerajaan Roh Kudus dan juga Tuhan Yesus. Yesus menginginkan agar semakin banyak orang yang dibebaskan dari kuasa setan. Sebagaimana laki-laki tersebut dari kebiasaan yang tidak berpakaian, tidak tinggal di dalam rumah, tapi tinggal di dalam kuburan, kini ia memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan dirinya dan mau mengikut Yesus. Tuhan Yesus telah mengubahnya secara total dan menjadikannya manusia yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melalui bacaan kita pada minggu ini, kita diberikan pelajaran bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar, lebih dahsyat daripada kekuatan iblis. Setiap manusia tentu mempunyai titik lemah di dalam kehidupannya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, titik lemah kita akan dikuatkan, sehingga iblis tidak akan mampu menguasai hidup kita. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, karena kita sangat dicintainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup firman ini dengan sebuah pantun buatan saya sendiri. Jangan diketawakan ya Bapak Ibu. Pantunnya demikian. Pergi sekolah bareng Raisa, mancing di telaga sambil makan ketan. Nah, bersukacitalah senantiasa, sebab kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kita masuki saat teduh. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan syukur yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami akan akhiri doa ini dan juga persekutuan kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jumat 415 bait 1 dan 2. Kepada
pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberi saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2.
Terima kasih ya Mas. Teman. Coki. Wah, Mas Harun. Halo Mas. Amin. Aman. Iya. Terima kasih. Halo. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun, Gusti berkahi. Bang. Matur nuwun. Terima kasih. Wah, ini ya siap. Iya. Ya, oke, ya siap. Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Ya. Busri. Iya. Iya, terima kasih. Om. Oke ya. Iya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Matur nuwun Bapak Ibu, saudara semua yang hari ini beribadah dari rumah secara online. Semoga kasih dan berkat Tuhan di hari Pentakosta minggu yang ketiga ini senantiasa beserta dengan kita semua. Dan mengingatkan bagi seluruh warga jemaat bahwa minggu depan ibadah tanggal 26 Juni tahun 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangsi dalam rangka perayaan Pentakosta dan masa raya panen atau unduh-unduh, di mana Bapak Ibu dan warga jemaat semuanya diundang untuk hadir dengan menggunakan baju adat, baju daerah, baju nasional atau apapun yang melambangkan ciri khas Indonesia, dan juga disilahkan untuk membawa hasil bumi, makanan maupun barang-barang yang lain yang akan dipersembahkan oleh Bapak Ibu saudara dan warga jemaat, serta kami mohon untuk dapat mengonfirmasi hal tersebut kepada majelis jemaat sebelum hari Minggu supaya dapat dicatat serta dapat menentukan harga untuk lelang. Untuk amplop persembahan unduh-unduh dapat diambil oleh seluruh warga jemaat di meja
amplop yang ada di depan pintu gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.